membawa gulungan selang itu ke suatu titik untuk naikkan menggunakan tali sampai ke lantai 3. Oke. Ya. Itu kira-kira berapa kilo tuh Pak Suhud? Ini kurang lebih 30 kilo satunya. Wow. Satunya 30 kilo? Iya. Ya, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Saya tuh mau tanya sebetulnya sama teman-teman damkar itu. Sekarang kan kalau lihat di konten-konten sosmed ya, teman-teman damkar ini kan sering menangani hal-hal yang tidak terduga gitu. Hal yang paling aneh yang pernah kawan-kawan tangani selama tugas ya, yang harusnya itu mungkin bukan tugasnya teman-teman, itu apa? Mas Hudi, pernah ada pengalaman yang aneh-aneh nggak? Kan kayak lepaskan cincin atau apalah gitu. Iya. Sebenarnya pernah ada permintaan dari masyarakat itu untuk menyelamatkan kucing yang ada di dalam spakbor motor. Oh, kucing spakbor motor. Anak kucing atau? Iya, anak kucing. Anak kucing itu spakbor motor itu belum lama itu kejadiannya. Saya sempat berpikir padahal mungkin dari masyarakat itu pun bisa melakukan. Iya. Manja-manja dikit kan nggak apa-apa ya. Iya. Kalau yang lain gimana? Ada yang pernah punya pengalaman nggak? Mungkin Mas Dwi kalau yang pernah? dramatis boleh kan? Boleh juga. Pernah melakukan paling dramatis kebetulan saya bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur, tepatnya kantor saya di Rawamangun. Waktu itu kejadian jam 4 pagi mobil tercebur di sungai dan terdapat korban 1 ibu-ibu dan 1 balita. Aduh. Kebetulan ibunya terjebak di dalam dasar sungai. Untuk balitanya sudah bisa keluar lewat jendela. Saya dan tim masuk ke dalam sungai itu menggunakan alat yang namanya scuba. Saya nyelam di situ, saya cari, saya raba. Kebetulan dapat posisi mobilnya terbalik. Posisinya ibu masih memakai seat belt. Saya nyelam, saya putusin tali seat belt, saya angkat korban itu kurang lebih setengah jam. Prosesnya itu. Oke. Untuk bayinya ketemunya di pintu air Kalimalang. Oh, udah meninggal. Ibunya juga sudah meninggal posisinya. Ya. Jadi hal kayak gitu juga ke damkar juga ya menghubunginya? Iya, betul sekali. Iya. Memang harus dikasih batasan juga ya, apa yang bisa dilayani, apa yang tidak. Kalau enggak ntar semuanya datang ke damkar juga. Ya, kayaknya Ayah bentar lagi juga datang, putus cinta datang juga nih sama teman-teman damkar. Jadi memang Tapi pernah ada nggak pengalaman gitu, penyelamatan mungkin dari segi kejiwaan, ya kan kesedihan gitu-gitu, yang putus cinta pernah nggak nelpon? kalau cinta sih nggak ada. Kalau depresi saya pernah. Oh, depresi pernah? Pernah ya? Bisa jadi film itu sebenarnya ya. Bisa jadi film loh itu. Tapi penasaran juga nggak sih Mas, kayak apakah dari pihak damkar sendiri mungkin ada batas-batasannya yang bisa, atau sampai saat ini ya udah selama ini tentang penyelamatan kita akan terus melayani? Ya, karena sesuai dengan prinsip kita sebagai pelayan masyarakat, memang ada permintaan dari masyarakat terkait dengan yang membahayakan terhadap masyarakat, ya memang harus kita layani. Hanya saja memang tadi kadang-kadang suka berlebihan, yang harusnya bisa dilakukan sendiri tapi ngundang pemadam, jadi ngetren lah pemadam. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan batasan tadi. Jadi batasan tersebut kan kami nih tujuannya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu. Memang untuk saat ini paling mudah dihubungi itu pemadam kebakaran. Dengan beredarnya beberapa video yang ada viral, akhirnya wah ini kunci rumah nggak bisa dibuka nih, terjebak di dalam misalnya, ke pemadam. Cincin ke pemadam. Nah, kalau memang misalnya ada yang semacam tadi Mas Prabu bilang ada batasan-batasan itu, biasanya kami berikan edukasi pada saat kita datang. Contoh datang misalnya, dulu, yang penting datang kita dulu. respon terlebih dahulu. Ya, hadir dulu yang penting. Serba bisa ya. Gak akan hilang dia, soalnya hadir. Selalu pasti. ada ya Mas Selalu ya. ada. Tapi penasaran dong Mas Prabu, mereka kan tadi katanya mau memperagakan salah satu mungkin aksi yang dilakukan pada saat perlombaan di Singapura waktu itu. Mungkin mau langsung diperagakan Mas? Boleh. Nah, silakan coba kita lihat dari sini. Mungkin pemirsa juga bisa menyaksikan ya. Ini adalah salah satu obstacles atau tantangan yang kemarin sempat dipertandingkan ya dalam
perlombaan yang lalu dan membuat teman-teman Damkar DKI ini menyabet juaranya atau pemenangnya. Oh, ini pakai baju apa nih? Mungkin Mas Suhudi bisa jelaskan? Wah iya, betul sekali. Ini sedang diperagakan untuk alat pelindung diri seorang petugas pemadam kebakaran. Ketika melaksanakan pemadaman itu harus dilengkapi dengan fire jacket, fire trouser, terus juga sepatu yang safety, Oke. termasuk nanti menggunakan helm sebagai pelindung kepala Ya. dan juga sampai dengan sarung tangan. Oke. Ini adalah memang alat SOP-nya pelindung ya? diri kita, alat Ini- pelindung diri kita. Dan kalau untuk penyelamatan sendiri ada bajunya khusus juga. Ya. Kebetulan ini nggak dibawa. Ini untuk pemadamannya. Oke, pada saat perlombaan ini bajunya sudah dipakai atau menjadi bagian dari peragaan itu sendiri? Untuk baju ini menjadi bagian. Oh, oke. Menjadi bagian di dalam lomba itu, tapi untuk pelaksanaan lomba kita diberikan keleluasaan untuk boleh pakai dan juga boleh tidak, karena ada item-item yang penyelamatan itu kan memang nggak harus pakai baju ini. Dan ini untuk persiapan kemarin yang selama 2 minggu itu, ini salah satu metode untuk melatih fisik mereka, Mbak ya. Jadi dengan Karena bajunya berat juga nih kalau dilihat jadi ya. mereka Lumayan pakai terus lari siang hari itu Pakai jaket ini pakai jaket itu. Langsung kurus deh kayaknya saya kalau saya yang Iya. pakai. bisa buat diet nih kayak ini latihan kayak begini. Nah, tuh Betul resolusi sekali. 2024. Oke, ya, terus Ini juga dipakai pada saat item di perlombaan rapid off atau kecelakaan kendaraan. Ini kayak mau nyelam Nah. ya? Kayak ini tank kita nyelam ya? Beda Mbak ya. Scuba? Oh, beda. Ini adalah namanya SCBA, Self Contained Breathing Apparatus. Jadi alat pelindung pernapasan yang digunakan ketika melakukan pemadaman di dalam ruangan oke. atau ke basement. Itu harus atau wajib menggunakan alat pelindung pernapasan Ya, ini. isinya oksigen ya untuk Isinya napas. adalah udara bersih. Oh, udara besi. Komposisinya ya ada nitrogen, ada oksigennya juga. Oke, ya, ya, ya. Salah satu item lomba dan tadi disampaikan bahwa ini adalah item yang terberat karena dengan posisi membawa alat pelindung pernapasan mereka harus membongkok, harus gulung selang dengan rapi dan dilanjutkan dengan membawa gulungan selang itu ke suatu titik untuk Di sebelah kanan hati-hati jatuh. dinaikkan menggunakan tali sampai ke lantai 3. Oh, oke. Ya. Itu kira-kira berapa kilo tuh Pak Suhud? Ini kurang lebih 30 kilo satunya. Wow. Satunya 30 kilo. Iya, kurang lebih. Berat ya. Berapa meter itu panjangnya? Ini 20 meter, tapi untuk yang dilombakan kemarin dan yang kita gunakan untuk latihan itu 30 meter. Berarti beratnya nambah dong? Nambah. Wow. Oke, jadi perlombaannya adalah dengan pakaian seberat itu harus menggulung ini ya, selangnya sampai rapih gitu untuk dibawa ke tempat yang lain. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan seperti apa Pak Suhud? Ini kan setiap latihannya berapa kali kalau untuk personil Ya. pemadam kebakaran sendiri? Kita ada pembinaan fisik itu 1 minggu 2 kali, Mbak ya. Jadi hari Selasa sama hari Jumat itu khusus sebelum mereka beraktivitas itu ada olahraga bersama. Dan selain itu juga mereka memang dituntut hariannya di rumah itu untuk menjaga kebugaran fisik mereka. Oke. Dan selama setiap 6 bulan sekali itu ada tesnya mereka untuk kebugaran jasmaninya. Oke, baik. Ini kan kalau selama ini kan kita dengar Yel polisi, TNI. Kalau kita pengen dengar dong Yel dari Damkar siap. sendiri gimana? Boleh dong. Oke. Siap ya? Siap. Siapa kita? Damkar Jaya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wih, keren. Oke,
Gimana, Terima Mas? kasih Niat? teman-teman dari Damkar sudah hadir di Konspirasi Prabu. Jadi kita sekarang tahu banyak ya, tugas Damkar itu ternyata berat. Ya, tidak mudah. Makanya teman-teman dan juga pemirsa di rumah ya mesti melihat profesi Damkar ini sebagai profesi yang mulia ya, karena bukan hanya mademin api, penyelamatan itu ada juga. dalam apa namanya lahir batinnya seorang Damkar. Keren banget. Ini penting untuk yang menjadi keluarga dari para personel ini beruntung sekali ya. Punya keluarga terdekat yang jiwa penyelamat gitu. Iya, makasih banyak Makasih sudah banyak hadir ya, Mas-mas di semuanya, Mas Konspirasi Prabu. Prabu dan juga Prabu pemirsa Raya. di rumah. Perbincangan tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Konspirasi Prabu. Sampaikan lagi apa? Saksikan inspirasi-inspirasi lain di Konspirasi Prabu berikutnya. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Yunus pemirsa, kita ketemu lagi di Konspirasi Prabu berikutnya. Sampai jumpa.